Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Matematika Triple A. Setelah mempelajari perbandingan trigonometri, kali ini kita akan membahas nilai sudut istimewa dan kuadran pada trigonometri. Untuk yang pertama adalah nilai sudut istimewa. Nilai sudut istimewa kita akan pelajari menggunakan jari tangan. Nah, kakak sudah tandakan pada tangan kakak. Yang pertama adalah nilai 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1. Oke, ini kakak sudah tetapkan nilai-nilainya ya. Jadi untuk sin, kita mulai dari ibu jari ke jari kelingking. Nah, untuk nilai sin 0 berarti nilainya adalah 0. Kita tulis 0. Untuk nilai sin 30 kita ambil dari telunjuk. Nilainya adalah 1/2. Untuk nilai sin 45 nilainya adalah 1/2 akar 2. Untuk nilai sin 60 nilainya adalah 1/2 akar 3. Yang terakhir adalah sin 90 nilainya adalah 1. Nah, untuk nilai cosnya sendiri, cos dimulai dari jari kelingking ke jempol. Jadi kebalikannya, kalau sin kita ambil dari jempol ke kelingking. Kalau kita mencari nilai cos diambil dari kelingking ke jempol. Jadi untuk nilai cos 0 nilainya adalah 1. Jadi kita ambil kebalikannya ya. Cos 0 itu 1. Cos 30 adalah 1/2 akar 3. Nah, untuk selanjutnya cos 45 tetap 1/2 akar 2. Nah, untuk nilai cos 60 nilainya adalah 1/2. Selanjutnya untuk nilai cos 90 adalah 0. Oke. Nah, untuk nilai tangan sendiri adalah sin per cos. Jadi nilainya adalah 0/1 itu 0. 1/2 per 1/2 akar 3 nilainya adalah 1/3 akar 3. 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 ini adalah 1. Ini adalah akar 3. 1/0 adalah tak terhingga. Oke, selesai. Nah, selanjutnya adalah nilai kuadran trigonometri. Untuk nilai kuadran trigonometri ada 4 sisi ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah nilai 0 derajat, kemudian 90 derajat. Ini adalah nilai dari kuadran 1. Selanjutnya 90 ke 180 derajat. Ini nilai dari kuadran 2. Nah, selanjutnya 180 derajat ke 270 derajat. Ini adalah nilai kuadran ketiga. 270 derajat ke 360 derajat. Ini kuadran 4. Oke. Untuk nilai sin, cos, dan tan pada kuadran pertama semuanya bernilai positif. Jadi semua positif.
ingat ya, untuk semua sin, cos, dan tan itu bernilai positif pada kuadran pertama. Pada kuadran kedua yang bernilai positif hanya sin. Pada kuadran ketiga yang bernilai plus adalah tangens. Jadi yang plus cuma tangens. Pada kuadran kedua tadi yang plus cuma sin. Pada kuadran keempat yang bernilai plus hanya cos. Jadi kita bisa singkat dengan semua sindikat tangannya kosong. Nah, ini adalah cara gampang untuk menghafalkannya. Semua sindikat tangannya kosong. Atau ini pada kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Jadi ingat ya, pada kuadran pertama semua positif, kuadran kedua hanya sinnya, kuadran ketiga hanya tangan, dan kuadran keempat hanya kosnya. Oke, lanjut. Pada kuadran pertama, kita bisa menuliskan sin 90 dikurang alfa atau dikurang A itu menggunakan persamaan. Jika sin ketemu 90, maka ini akan berubah menjadi cos A. Kemudian jika cos bertemu 90 dikurang A, ini akan berubah menjadi sin A. Selanjutnya, jika tan 90 dikurang A, maka ini akan berubah menjadi kot A, kotangan A. Jadi ingat ya, kalau sin ketemu 90 pada kuadran pertama itu bernilai positif, cos ketemu 90 pada kuadran pertama juga bernilai positif, dan tan bertemu 90 itu nilainya adalah positif. Jadi ingat, kalau sin ketemu 90, cos ketemu 90, tan ketemu 90, ini tandanya sin dan cosnya itu berubah. Atau sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, tan berubah menjadi kotangan. Selanjutnya, jika kita memasuki kuadran kedua. Kuadran kedua adalah 90 sampai 180. Sin 180 dikurang A ini menjadi sin A. Ingat ya, sin ketemu 180 nilainya tetap sin A. Bukan sin ya. Cos ketemu 180, maka ini nilainya tetap cos A. Nah, lanjut untuk tan ketemu 180, ini tetap tan A. Tapi ingat, jika di kuadran kedua yang plus hanya sin, maka ini harus plus. Untuk nilai cos dan tan ini bernilai minus. Jadi ingat, jika sin ketemu 180 itu artinya dia tetap. Nah, ini berlaku untuk kuadran ketiga atau 270.
kita ambil sin 270 dikurang A. Maka ini akan berubah menjadi cos A. Kemudian cos 270 dikurang A ini akan menjadi sin A. Selanjutnya adalah tan 270 dikurang A ini akan menjadi kotangens A. Jadi ingat, sorry nggak kelihatan ya. Jadi kita harus ingat kalau dia ketemunya sin dengan 270, maka ini akan berubah menjadi cos. Berubah. Nah, jadi untuk sin 90 dan sin 270 itu sin berubah jadi cos berubah jadi sin, tan berubah jadi kotangan. Lanjut, untuk 360 sin ketemu 360 dikurang A. Ini nilainya adalah tetap sin A. Sorry. Untuk ini kuadran 3 ya. Pada kuadran ketiga yang bernilai plus hanya tan. Jadi untuk cos dan sin bernilai minus. Selanjutnya pada kuadran keempat sin 360 bernilai min, karena yang bernilai plus pada kuadran keempat hanya cos. Jadi cos 360 dikurang A hasilnya adalah positif cos. Kok cos mulu ya? Sin A. Lanjut untuk nilai tan 360 dikurang A ini bernilai minus kotangen A. Jadi ini juga bernilai tetap. Kesimpulannya, jika sin ketemu 90 maka dia akan berubah jadi cos. Jika cos ketemu 270 dia akan berubah jadi sin. Jika sin ketemu 180 maka dia tetap sin. Kalau cos juga ketemu 360 dia akan berubah. Ini tetap jadi cos. Ngerti ya adik-adik?